Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya di kesempatan pagi hari ini kita semua pasti merasakan berkat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap memiliki kerinduan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena kita percaya mungkin hari-hari ini banyak hal yang membuat kita gampang khawatir. Namun di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam apapun juga. Mari Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita akan mendapatkan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang Tuhan berikan pada setiap hidup kami Tuhan. Meskipun kami tidak dapat berkumpul di gereja Tuhan Yesus, namun kami percaya Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha memberkati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati dimanapun kami berada, di keluarga kami yang sebentar lagi akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Mari yang akan memberikan pujian-pujian yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau dengan sepenuh hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau datang di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau cari hadirat-Nya. Ya Tuhan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Kami mau memuji Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih. Tangan-Mu Tuhan yang memberkati kami, yang menggenggam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari sembah naikkan pujian-Mu. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mampu membaharui hidup kami Tuhan Yesus. Ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami berseru kepada Engkau Yesus, Tuhan
Tuhan yang akan memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang menyerukan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Aku di kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Kami akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa, sebab Engkau besar. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami mau serukan sebab Engkau besar Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari sekali lagi serukan sebab Engkau besar. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Engkau yang menjagai kami dengan sejahtera. Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Engkau ada dalam segala musim hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya.
Apapun musim hidup kami percaya Engkau Allah yang senantiasa ada dalam hidup setiap kami. Amin. Engkau tidak pernah tinggalkan kami dan Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri menanggung segala sesuatu. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Minggu-minggu ini kami ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Minggu-minggu ini kami ada di dalam kekuatan dan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Sehingga kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami merindukan firman-Mu, sabda firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, keteguhan hati, dan mata yang terus dimampukan Tuhan untuk kami memandang Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Berfirman bagi setiap kami, kuatkan setiap kami yang lemah, hiburkan setiap kami yang susah, berikan kami pengharapan baru bagi setiap kami yang kehilangan pengharapan, dan Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya terus berdoa bahwa Bapak Ibu diberikan kekuatan dari hari ke hari. Pagi hari ini saya rindu mengajar firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang Tuhan penolongku. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 69. Mazmur 69 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Mazmur 69 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bagong dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke dalam air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah jeritan hati yang sangat dalam disampaikan oleh Raja Daud di masa-masa susah sukarnya. Dia berkata bahwa air sudah naik sampai ke leher dan Daud berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku. Daud dalam keadaan susah sukar yang dialaminya, rasa-rasanya maut sudah hampir menjemput, air sudah naik ke atas leher, dan kita tahu sebentar lagi tenggelamlah dia. Dan di dalam ayat yang kedua di sana katakan, aku tenggelam di dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke dalam air yang dalam. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita ada di ambang-ambang kesukaran yang semakin hari semakin besar. Di ambang-ambang mungkin kita berkata, inilah ambang kematianku. Ambang di mana batas kekuatanku sudah sampai pada puncaknya. Air sudah sampai ke leher, sebentar lagi tenggelamlah aku. Raja Daud pernah mengalami hal yang sama seperti yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin engkau berkata, tinggal sebentar lagi Tuhan, maka habislah kekuatanku. Tinggal sebentar lagi Tuhan, maka apa yang aku punya, apa yang aku bisa andalkan, hancur, musnah, dan matilah aku. Mungkin hari-hari ini saudara mulai kehilangan tempat untuk bertumpu. Mungkin hari-hari ini saudara diambang kebingungan mencari tempat pertolongan. Tempat untuk saudara dapat berdiri, tempat untuk saudara meletakkan kaki sehingga kehidupanmu dapat ditopang. Mungkin ada banyak penopang-penopang dalam hidupmu hari-hari ini, nama baik, kemampuan, kerja keras, karir,
semuanya yang sementara waktu yang lalu menjadi tumpuan hidup kita, hari-hari ini semakin menipis, semakin hari menipis, semakin hari semakin rasa-rasanya pudar dan hilang sama sekali. Tetapi mari kita belajar dari satu pribadi yang cinta Tuhan, yaitu Daud. Daud di dalam kesesakannya, dia berkata, Tuhan, air sudah sampai naik sampai ke leher, dan sebentar lagi maka aku tenggelam. Sudah tidak ada lagi tempat untuk aku bertumpu, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tetapi dia terus memandang Tuhan. Hari-hari ini dalam kehidupan kita yang semakin sukar, sulit, dan susah hari-hari ini, mari terus belajar, menanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan adalah penolongmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dalam keadaan-keadaan yang hari-hari ini mengkhawatirkan, hari-hari ini yang mengecewakan hidupmu, percaya bahwa Tuhan Allahmu sanggup menolong engkau. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Daud sebagai seorang raja pernah mengalami hari-hari sukar di dalam hidupnya. Dia adalah orang pelarian yang dikejar-kejar, yang diburu, yang akan dibinasakan. Dan di dalam ayat yang tadi diserukan bahwa air sudah naik sampai ke leher. Batas kemampuannya sudah sampai pada ujung-ujung maksimal yang dia punya. Tetapi air terus naik. Mungkin hari ini pun sama. Saudara mengalami hal yang sama. Tetapi mari belajar bagaimana dalam keadaan pahit yang Daud alami, dia terus tetap memandang Tuhan. Daud adalah seorang raja yang dalam kehidupannya dipenuhi liku-liku perjuangan, liku-liku kegagalan, bahkan pengkhianatan. Di dalam Mazmur 54 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3, kita akan baca di dalam ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ayat yang kedua, ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Saudara, kita mendapati bagaimana tempat tumpuan Raja Daud itu yang menjadi sebuah kerinduan, yang menjadi satu tempat di mana dia menggantungkan harapan besar. Ada keselamatan dia terima. Justru berbalik mengkhianati. Orang-orang Sifi itu justru datang kepada Saul, di mana Daud sesungguhnya dia bersembunyi. Dia masuk ke dalam bangsa orang Sufi ini untuk dia mendapatkan tempat. Tetapi apa yang terjadi? Orang Sifi itu datang mengatakan kepada Daud, Daud bersembunyi kepada kami. Sebuah pengkhianatan terjadi. Begitu menyakitkan hidupnya. Mungkin hari-hari ini engkau pun sedang merasa terkhianati oleh banyak perkara. Engkau sudah berjerih lelah, engkau berjuang bagi perusahaanmu, bagi pekerjaanmu, tetapi hasilnya mengkhianati. Ada pengkhianatan yang dihadapi. Daud mengalami hal yang sama. Mungkin engkau berkata hari-hari ini, aku sudah berjerih payah, aku sudah berjuang, aku sudah mati-matian menginvestasikan segala sesuatu bagi pekerjaan. Tapi hari-hari ini gagal, hari-hari ini hancur, bahkan aku di PHK. Mungkin Anda hari ini adalah orang yang di PHK. Engkau seperti terkhianati. Tapi mari, jangan pandang terus kekecewaanmu. Daud bangkit, dia berseru kepada Tuhan, ya Allah selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Daud tidak menjadi putus asa. Dia justru mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan minta keadilan dan keperkasaan Tuhan dinyatakan. Hari ini bagaimana kita? Dalam keadaan hari-hari ini, yang kita belum tahu kapan selesainya. Saya rindu bahwa kita tetap sepakat punya iman, bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Saudara akan dimampukan Tuhan untuk Anda melalui badai hidup ini,
Karena Tuhan penolong hidupmu. Pemazmur yang sudah tidak punya tempat berpijak, bahkan dia dikhianati, hatinya tidak goyah. Dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Dia terus bangun imannya, dia terus bangun pengharapannya. Meskipun yang dilihat oleh mata hal yang mengecewakan, tetapi yang dilihat dari kacamata rohaninya, kacamata batinnya, dia tahu bahwa Allah akan tetap menyelamatkan. Allah akan memberi keadilan tepat pada waktunya, dan keperkasaan Tuhan itu yang menopang hidupnya. Sehingga Daud boleh terus mendapatkan penghiburan di dalam hidupnya. Pagi hari ini saya rindu bahwa Bapak Ibu membuka cara pandang yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara menghadapi badai hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Meskipun hasil yang engkau alami hari-hari ini mengecewakan. Tetapi mari percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan Dia Allah yang setia. Di dalam ayat yang keempat dari Mazmur 54, di sana katakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasalah mereka karena kasih setiamu. Jadi Raja Daud terus membangun imannya bahwa Allah adalah penolong hidupnya, Tuhan yang menopang kehidupannya. Hari ini hanya ada satu tangan yang kuat yang dapat kita percaya. Tangan yang mampu menopang hidupmu, tangan yang mampu menolong hidupmu, yaitu Tuhan Allah yang kepadanya engkau percaya, yang kepadanya pagi hari ini engkau beribadah. Dia adalah Allah yang menolong hidupmu. Dia adalah Allah yang menopang engkau. Hari-hari ini percaya ada tumpuan yang kuat. Dia batu karang yang teguh. Dia gunung batu kita. Dialah penolong kita, Dia yang menopang hidup kita sehingga kita tidak akan tenggelam dan binasa. Hari ini miliki kacamata yang benar di dalam iman kita. Percaya Tuhan Yesus menolong hidup. Orang yang percaya ada pertolongan, orang yang percaya ada topangan yang kuat di dalam hidupnya. Dia tidak akan khawatir, dia akan bersyukur dalam segala perkara. Dia bahkan terus mengarahkan hati percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Sebab Ia, Tuhan, melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuh-musuhku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya ketika kita belajar seperti Daud, belajar percaya kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan memenuhi hidupmu. Ketenangan, ketenteraman akan terus mengalir di dalam hidupmu sehingga engkau tidak menjadi khawatir. Engkau akan melihat hari-hari yang baik, engkau akan melihat hari-hari yang membawa engkau mengerti bagaimana baiknya Tuhan atas hidupmu. Engkau sedang mengukir sejarah sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari-hari ini adalah masa-masa di mana kita mengukir sejarah hidup kita. Ada sebuah kehidupan yang berbeda dari biasanya. Dari cara saudara beribadah yang dahulu beribadah di gereja. Hari-hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya yakin percaya ada sebuah teladan iman yang sedang kita hidupi, yang nanti satu kali kelak ketika Anda melihat tayangan ini, setelah semua badai ini berlalu dan aktivitas kita seperti pada mulanya, kita akan berkata, ada satu masa di mana kami harus mengarahkan hidup, belajar percaya, membangun kualitas hidup rohani kami masing-masing di rumah kami. Dan itu merupakan sebuah teladan iman.
Hari ini saya bersyukur kalau Bapak Ibu masih bersama-sama dengan kami. Terus beribadah, terus membangun mezbah Tuhan. Di rumah-rumahmu engkau tidak menjadi tawar hati, di rumah-rumahmu engkau tidak menjadi lesu, engkau tidak menjadi mati rohani, tetapi engkau terus mencari Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia penolongmu, dia Allah yang memberikan kehidupan dalam kehidupanmu sehingga engkau akan dimampukan Tuhan mengatasi segala perkara. Ketika kita punya ucapan syukur itu, maka hati kita akan dengan rela hati mempersembahkan korban bagi Tuhan. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong, dia akan bersyukur di dalam hidupnya. Meskipun pertolongannya belum sampai pada waktunya, tetapi hatinya terus melimpah dengan syukur karena kekuatan iman yang Tuhan beri sehingga dia boleh berkata, Tuhan itu penolongku. Dia akan menolong aku tepat pada waktunya dan dia akan melepaskan aku dari segala kesengsaraanku. Dan sampai pada waktu Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan, engkau akan memandang musuh-musuh itu dengan sebuah kemenangan di dalam hidup kita. Badai ini pasti berlalu. Masa-masa sukar ini akan berlalu. Karena engkau punya tempat berpijak yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kepadanya engkau percaya sampai hari ini. Jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi lemah, jangan menjadi orang-orang yang hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi terus tanamkan dalam hidupmu bahwa Tuhan itu penolongmu. Musim akan selalu berganti, tetapi percaya bahwa kasih Tuhan itu abadi. Tidak akan berubah hari ini sampai selama-lamanya. Dan mari kita terus percaya, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia penolongmu. Kalau engkau hari-hari ini hampir tenggelam, kekuatanmu hampir habis, percaya akan datang waktunya pertolongan Tuhan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari percaya bahwa musim akan berganti musim. Tetapi mari percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Terima kasih Bapa. Syukur. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Dia memberkati hidupmu. Dia Allah yang melindungi engkau. Sama seperti Tuhan memelihara burung-burung di udara, demikian juga Tuhan memelihara kehidupanmu dan seisi rumahmu. Benar Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi pujikan pujian ini. Percaya musim selalu berganti dengan musim, tetapi kasih Tuhan itu abadi. Oh,
Kami percaya kasih-Mu abadi bagi kami. akan berubah Sampai selamanya ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati. Mari yakin percaya kepada Dia. ku yakin Tuhan Melindungi burung di udara Dia pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari angkat tanganmu, belajar percaya Dia Tuhan penolongmu. Dia Tuhan yang menjagai hidupmu. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami. Menolongku, Engkau menjaga, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkan dan memelihara. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan aku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pujian ini adalah pernyataan iman kami kepada Tuhan. Musim berganti musim, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang menunjukkan kasih-Mu itu abadi dalam hidup kami. Kami punya tempat bertumpu yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami, dan Roh Kudus yang terus menyertai kami, yang senantiasa memberi kami kekuatan, sehingga kami tidak kecut hati dan tawar hati, kami tidak kecewa, tetapi kami terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kesesakan hari-hari ini akan berlalu. Pergumulan kami akan selesai. Dan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami akan membuat mulut kami berkata, Engkau Tuhan penolong kami. Dan kami percaya kepadamu. Kami terpelihara di dalam Engkau. Kami terjamin hidup kami di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk minggu hari ini, di mana Engkau menyatakan kasih kemurahan-Mu dan kekuatan yang baru. Kami akan tetap lalui pergumulan ini. Kami akan tetap berjalan bersama Tuhan sampai kemenangan ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan penghiburan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Roh Kudus, terus pegang tangan kami dan terus berjalan bersama-sama kami, sehingga kami ada di dalam kemenangan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mempersembahkan Tuhan, sebagian dari berkat yang Engkau beri atas hidup kami.
Meskipun jumlahnya berkurang dari bulan-bulan yang lalu, tetapi kami percaya apa yang kami terima datang daripada Tuhan. Dan kami belajar mencukupkan diri kami, sehingga kami boleh terpelihara. Dan kami mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Persembahan sulung kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan pembangunan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memberi dengan ucapan syukur. Biarlah menjadi sarana pelebaran kerajaan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu dalam hidup kami. Dan sesuai dengan perkenanan Tuhan, kami akan terpelihara di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba waktunya untuk kami menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami percaya kepadamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di dalam segala jalan-Mu, sehingga hidupmu baik-baik saja. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin.